rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama dan utama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini untuk menghadiri acara pada hari ini. Tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya salawat beriringan salam kita mohonkan untuk disampaikan kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan, alam ketertutupan ke alam yang berilmu pengetahuan dan terbuka seperti sekarang ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita masuki acara kita, di mana kita akan menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak yang akan dilakukan oleh Angkatan ke-9 Ibu Desi Novita SPD, Agustina SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha rabassa minhuma rijala wa Bu Agustina, dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi semakin tenang dan teduhlah hati kita hendaknya. Berikutnya kita mohonkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita untuk memberikan sambutan atau pengarahan agar acara ini lebih bermakna. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Batu Sangkar, Ibu Aprianis SPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 9. Salam serta salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang salam hormati ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada ruangan sore hari ini. Pada sambutan kali ini kami sangat mendukung sekali adanya program calon guru penggerak yang berada di SMA Negeri 2 Batu Sangkar ini, yang kita lihat dengan adanya calon guru penggerak di SMA 2 sudah membawa suatu perubahan yang sangat berarti dan signifikan terhadap dunia pendidikan yang ada di SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Dalam hal ini kegiatan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan nanti di SMA Negeri 2 Batu Sangkar, kita berharap semuanya calon guru penggerak yang berada di SMA 2 sebanyak 6 orang menimbulkan adanya inovasi-inovasi terkini dan terbaru terhadap budaya positif yang akan mendukung pembelajaran di SMA 2 Batu Sangkar, sehingga kita berharap adanya kenyamanan, ketenangan peserta didik dalam budaya positif yang akan kita tampilkan untuk masa yang akan datang, sehingga ada aura tersendiri, kesan tersendiri bagi semua komponen yang ada di SMA 2 Batu Sangkar. Dan kita berharap nantinya guru-guru penggerak yang ada di SMA 2 ini menjadi tombak ujung, tombak perubahan di SMA 2 Batu Sangkar, terutama dalam bidang pendidikan untuk kedepannya. Dengan calon guru penggerak, adanya pendidikan sepanjang hayat, adanya budaya-budaya positif yang akan kita kembangkan untuk kemajuan siswa-siswa kita, untuk kemajuan SMA Negeri 2 ke depannya. Itulah yang kami harapkan selama ini, ya itulah yang kami tunggu selama ini, tentang bagaimana menumbuh kembangkan, istilahnya revitalisasi kembali, menghidupkan budaya-budaya positif Ki Hajar Dewantara yang sudah dicanangkan tahun-tahun sebelumnya, kita hidupkan kembali sehingga terasalah sangat nyaman sekali bagi siswa kita, bagi guru-guru kita berada di SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Harapan kami calon guru penggerak dapat mengembangkan budaya-budaya positif dan mampu menularkan budaya positif itu kepada rekan-rekan majelis guru yang keterpaksaan tidak bisa mengikuti CGP. Pertama, karena faktor usia yang sudah melampaui dari batas calon guru penggerak. Dan bagi guru-guru kita yang belum mempunyai kesempatan untuk mengikuti guru penggerak di angkatan ke-9 ini, mudah-mudahan apa yang kita canangkan hari ini, apa yang kita programkan hari ini betul-betul mampu membawa perubahan untuk SMA 2 ke depannya. Itulah harapan yang dapat kami sampaikan kepada calon-calon guru penggerak yang ada di SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Selamat berubah, selamat membawa suatu diseminasi budaya positif untuk SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Akhir kata kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas nasihatnya. Mudah-mudahan apapun arahan yang diberikan oleh Kepala Sekolah SMA 2 Batu Sangkar pada hari ini bermanfaat bagi calon guru penggerak dan terutama bagi kita para pendidik, dan bisa kita imbaskan kepada anak didik kita sehingga akan timbul budaya positif seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam dunia pendidikan di negara Indonesia ini. Marilah kita masuki acara inti.
Yang berbahagia, mari kita ikuti materi yang akan disajikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Desi Novita SPD. Kepada Ibu Desi Novita, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu semuanya telah hadir pada acara penyampaian tentang penyebaran pemahaman diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Desi Novita, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana itu yang budaya positif. Sama-sama kita lihat di depan ada slide yang telah saya tayangkan. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penyemangat kita pada hari ini. Sebelum kita melanjutkan apa itu budaya positif, saya akan menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah proses untuk memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Kemudian, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Nah, di sini kira-kira makna yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini kita sebagai guru kita sudah memahami, ya kan? Bahwa antara pendidikan dan pengajaran itu tidak dapat kita pisahkan. Seperti yang telah disampaikan semboyan oleh Ki Hajar Dewantara, coba kita bersama-sama menyampaikan apa itu semboyan yang telah dilakukan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara pada zaman dahulu. Ing karso sing tulodo ing gadyo mangun karso keduli adayani. Kira-kira kita paham kan dengan yang dikatakan oleh Bapak pakar pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk itu kita lihat dulu tentang budaya sekolah. Kita lihat pengertian budaya terlebih dahulu. Budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah. Kemudian budaya itu juga ada konsepnya, yaitu konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Nah, pasti kita setiap guru menginginkan satu hal atau satu perubahan yang bisa kita lakukan. Yang kita lakukan itu semuanya berbau hal yang positif untuk masa depan anak kita. Nah, dalam budaya positif kita melihat adanya pembelajaran untuk hal baru yang bisa kita lakukan. Pembelajaran itu kita bisa mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang bisa kita lakukan. Ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk bisa kita mencapai budaya positif tersebut. Yang pertama yaitu kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kita harus mandiri. Ketiga, kita harus bernalar kritis. Keempat, kita harus kreatif. Kelima, kita harus bergotong royong serta berkebinekaan global. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Mungkin selama ini paradigma ini yang belum kita pahami, bahwa kita mengadakan pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan juga berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus melihat peserta didik itu berdasarkan dari kebutuhan mereka masing-masing. Mungkin ada siswa ini yang kinestetik, atau mungkin dia belajar itu dia hanya bisa menyimak sedikit kemudian bisa langsung paham. Jadi kita sebagai guru selama ini mungkin kita marah kalau ada siswa kita yang menggambar sambil belajar, kemudian kita marah. Jangankan kita guru, saya saja dulu juga seperti
ternyata itu adalah paradigma lama yang harus kita tinggalkan. Selanjutnya kita lihat bahwa perubahan paradigma ini masuk dalam sebuah teori kontrol. Teori kontrol ini juga dibuat oleh Dr. William Grazer, di mana isinya yaitu guru mengontrol murid, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya orang dewasa memiliki hak memaksa. Kita lihat di sini pengertian atau pembahasan tentang disiplin positif yang bisa kita kembangkan untuk kedepannya dari paradigma baru yang akan kita capai. Kini di sini saya membacakan bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan, dan kepatuhan ini menghubungkan kata dengan disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti di sini kita harus menghubungkan kata disiplin ini dengan satu hal, yaitu tentang kepatuhan. Kemudian tujuannya adalah kita sebagai pendidik, kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita lihat siswa ini harus memiliki motivasi dari dalam diri mereka masing, bukan dari luar. Dengan motivasi yang ada dari dalam dirinya, siswa ini secara tidak langsung akan mengembangkan budaya positif. Karena apa? Dengan adanya motivasi dari dirinya, mereka akan lebih rajin, bukan karena keterpaksaan lagi. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan maupun ancaman serta hukuman. Nah, selama ini kita juga kadang-kadang melakukan hukuman, ancaman, atau juga sogokan, mungkin kan? Mungkin kita, siapa yang bisa nanti ibu beri hadiah misalnya kan? Nah, itu mungkin termasuk paradigma lama yang harus kita tinggalkan. Atau siapa yang tidak membuat PR hari ini, ibu akan memberikan hukuman berdiri di depan. Nah, berarti mereka melakukan sesuatu itu dengan terpaksa. Nah, kita lihat lagi, kenapa? Karena sesuatu yang berasal dari dalam diri itu akan keluar secara spontan. Karena apa? Manusia memiliki kebutuhan. Di dalam pendidikan ini kita melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, manusia harus bertahan hidup. Bagaimana? Mungkin dalam materi saya, yaitu materi sejarah, pada zaman dahulu dikatakan orang-orang zaman purba itu akan bisa bertahan hidup dengan dari dirinya dengan dia melihat alam. Kemudian mereka bisa mencari makan dari alam. Mungkin dalam materi saya, yaitu materi sejarah, pada zaman dahulu dikatakan orang-orang zaman purba itu akan bisa bertahan hidup dengan dari dirinya dengan dia melihat alam. Kemudian mereka bisa mencari makan dari alam, mereka akan bisa bertahan hidup. Apa? Bertahan hidup itu adalah mereka bisa melanjutkan lagi kehidupannya untuk masa yang akan datang. Kemudian mereka juga harus ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa? Dengan adanya rasa kasih sayang dan ada rasa diterima, seorang siswa itu akan merasa mendapat perlindungan terhadap dirinya. Jadi mereka tidak akan merasa terkucilkan atau mereka tidak akan merasa minder, tidak akan ada lagi bullying di dalam sekolah. Kemudian juga penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kesemua ini itu akan terangkum dengan nama kebutuhan dasar manusia. Kemudian dari kebutuhan dasar manusia itu bisa kita jabarkan menjadi perilaku motivasi manusia. Di sini kita lihat bahwa motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah,
Di sini kita bisa melihat ada 3 pembagiannya, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, 2, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri. Berarti ketiga ini semuanya harus bisa kita menerapkannya untuk perilaku terhadap siswa. Kenapa? Kalau menghindari ketidaknyamanan, mungkin murid melakukan disiplin diri karena ia takut. Itu mungkin harus dihindari. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Berarti hal yang paling penting dilakukan untuk motivasi perilaku manusia yaitu pada yang nomor 3, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kenapa? Karena kalau sudah ada nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri, tanpa disuruh, tanpa mendapat hukuman, siswa tersebut akan bisa lebih rajin dan lebih semangat lagi. Kemudian kita lihat ada namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada 2 hal yang dinamakan dengan hukuman, kemudian ada penghargaan. Ini tidak perlu saya uraikan secara rinci karena ini sudah nampak di sini. Tidak nyaman, murid takut, mematikan kreativitas. Kita lanjut lagi bahwa di dalam disiplin untuk bisa melihat dari dalam diri itu kita ada konsep lagi, yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada 2 hal yang bisa kita kuatkan, yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah kesadaran, juga restitusi. Nah, di sini juga ada 2. Kalau dalam konsekuensi kita perlu adanya penguatan jangka pendek. Kalau di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Berarti itu dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ada stimulus dan respon dalam konsekuensi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang untuk restitusi. Kemudian lagi di konsekuensi kita juga harus ada untuk murid menghormati peraturan serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di dalam restitusi harus ada teori kontrol. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Berarti konsekuensi dan restitusi lebih baik kita menggunakan metode restitusi. Di sini ada contoh. Ada contoh tentang hukuman konsekuensi. Di sini langsung saya berikan jawaban. Kita bisa lihat, misalnya di sini kita menyuruh siswa mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi. Mungkin itu masih masuk paradigma lama. Kalau konsekuensi adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Siswa tersebut mungkin mencoret-coret meja, kemudian kita menyuruhkan, nah tolong bersihkan coretan itu. Itu mungkin konsekuensi antara kesepakatan kita dengan siswa sebelum kita belajar dulu. Kemudian itu ada diminta push up, kemudian berjemur, itu juga termasuk hukuman yang harus kita hindari untuk bisa menciptakan budaya positif. Berarti dari hal yang telah saya sampaikan tadi bahwa kita perlu lebih menerapkan untuk restitusi. Di sini saya akan menjelaskan bahwa konsep disiplin itu melalui pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menerapkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti tidak ada lagi rasa mereka terhukum. Kemudian ciri-ciri dari restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kita saja sebagai guru mungkin itu juga sangat perlu menerapkan restitusi ini. Karena apa? Kita harus belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah paradigma baru yang harus kita lakukan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Sehingga dari hal yang tadi kita bisa melihat ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini 5 posisi kontrol restitusi ini kita bisa jabarkan
jabarkan bahwa 5 posisi ini bisa kita dapati dari diri kita masing-masing sebagai guru selama ini. Mari kita lihat hal-hal apa yang ada pada posisi kontrol restitusi ini. Yang pertama mungkin itu kita bisa sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini saya akan melihatkan atau coba kita lihat sama-sama. Apa kesalahan yang kamu lakukan? Apa yang Kenapa kamu tidur dalam kelas? Kamu tahu kan Aslan, konsekuensi kita atau keyakinan kelas yang telah kita buat dengan itu, kalau tidak mengubah tugas, berarti nilainya tidak tuntas. Bisa tidak tuntas dan tidak akan kelas nanti. Berarti konsekuensi yang telah dibuat itu semua sebelum masih bisa mengutarakan dalam kehidupan. Sedangkan kamu merubahnya dan membuat tidak Dari slide yang saya tayangkan ini berarti tadi saya menjadikan posisi diri saya itu dari 5 posisi kontrol itu sebagai apa tadi Bapak Ibu? Pemberi rasa bersalah. Jadi si Azlan tadi merasa bersalah. Kita lihat satu lagi. Azlan, anak ibu tersayang, kenapa kamu bilang ibu tidak jelas? Janji, kerjakan lagi tugas itu ya nak. Di sini saya memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah. Azlan, kamu nak. Azlan, kamu lagi Azlan, lalu tidur dalam kelas. Orang yang lain itu sudah membuat tugas itu kayak teman-temanku sudah bebas belajar, sudah bebas belajar. Kamu lagi, dia belajar dengan itu, kamu selalu tidur. Apa kamu tidak punya keinginan untuk membuat tugas bu? Kenapa kamu bisa tertidur dalam kelas? Banyak kamu kadang main game ya. Itu kan satu kesalahan di dalam kelas. Sekarang kamu bukan berpikir juga. Kemarin itu sebenarnya kamu bicara ini sudah terakhir di kelas ini. Apa tidak dicoba hal itu? Apa kamu tidak punya cita-cita? Apa tidak dilakukan? Jadi polisi, boleh kan kita tidur dalam kelas bisa cita-cita? Nah, kita lihat saja dari tayangan yang saya sampaikan tadi. Di sini saya mencoba menjadikan 5 posisi kontrol diri saya. Kemudian yang pertama itu sebagai manajer, yang kedua teman, yang ketiga tadi sebagai pembuat rasa bersalah, yang keempat sebagai penghukum. Antara posisi manajer dengan posisi pemantau itu hampir sama caranya. Jadi yang paling baik di antara kelima itu apa kira-kira? Sebagai manajer. Kenapa baik itu Bapak Ibu semuanya sebagai manajer? Ya, benar sekali Ibu Juli memberikan solusi dengan melihat apa yang telah peraturan yang ada di sekolah, tanpa membuat si siswa itu merasa bersalah dan tanpa dia merasa terhukum. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa dari 5 posisi kontrol itu kita bisa melihat kembali bahwa kita harus mempunyai satu keyakinan kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Nah, ada pertanyaan ini, kemudian saya ingin menanyakan apakah ini termasuk satu keyakinan atau satu peraturan? Peraturan. Nah,
kita harus memahami terlebih dahulu bahwa antara keyakinan dan peraturan itu berbeda. Peraturan akan melahirkan satu kata tidak, sedangkan keyakinan mengambil kalimat positif yang bisa kita tulis atau rancang untuk selanjutnya bisa kita pakai dari peraturan yang kita buat. Berarti kalau di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira keyakinan yang bisa kita tulis dan kita aplikasikan dalam profil pelajar Pancasila? Bertanggung jawab. Apa lagi Ibu Agustina? Menjaga keselamatan diri si pengendara. Berarti keselamatan diri, bertanggung jawab, berarti mereka harus bahwa dengan memakai helm itu terlindungi diri mereka. Berarti itu masuk ke dia harus bernalar kritis kan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Apa lagi? Sayangi diri Anda dan orang lain. Sayangi diri Anda dan orang lain. Apa Ibu Elsa ada? Kesehatan. Berarti itu kita bisa untuk kebersihan diri kan. Nah, kemudian kita lihat mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas yang harus kita buat untuk paradigma baru. Selama ini mungkin kita lebih banyak membuat tentang peraturan kelas kan. Pertama mungkin tidak boleh terlambat, itu sering kita tulis di dalam kelas kita masing-masing dulu. Ternyata itu adalah satu hal paradigma lama yang kita tulis bukan tidak boleh terlambat, tapi mungkin disiplin. Benar sekali Ibu Anissa, kita sekarang harus menuliskan kata-kata di kelas itu disiplin, bukan lagi tidak boleh terlambat. Nah, mungkin itu paradigma yang harus kita ubah yang ada selama ini. Kemudian bagaimana kita untuk membuat keyakinan kelas ini? Kita lihat yang lebih abstrak, kemudian ada penguatan yang universal, kemudian kita bentuk dalam hal yang positif, kemudian keyakinan kelas ini tidak perlu banyak, sedikit saja tapi mudah diingat oleh siswa. Kemudian kita lihat dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian hal itu bisa dipakai untuk semua warga kelas atau semua warga sekolah untuk dilibatkan. Kita lihat di sini sedikit tayangan tentang video. Ada 7 poin yang telah anak-anak tuliskan di depan. Coba kita sepakati. Bertanggung jawab mengerjakan tugas, maksudkah? Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa dalam membuat keyakinan kelas itu kita tidak bisa sendiri dan guru tidak bisa menetapkan itu dari hal yang ada terpikir oleh guru. Tapi dalam membuat keyakinan kelas itu kita harus bersama-sama warga kelas untuk menerapkan atau untuk menyepakati hal yang akan kita lakukan. Nah, di sini saya sudah menerapkan keyakinan kelas dan di sini sudah ada 6 keyakinan kelas yang telah saya sepakati di kelas F3. Mungkin nampak di depan mungkin kan, mungkin kurang jelas rasa bisa kita lihat nanti, saya perbesar nanti selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi dari keyakinan kelas, kita akan melihat tentang restitusi yang telah saya sampaikan atau telah saya uraikan tadi. Di sini ada namanya segi
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita harus sesuai dari urutan segitiga ini. Pertama yaitu menstabilkan identitas. Identitas kira-kira apa itu, Bapak Ibu semuanya? Kalau apa itu, Bapak Ibu semuanya? Kalau identitas apa? Identitas. Ya, menstabilkan identitas. Kira-kira apa itu? Kita akan menstabilkan jiwanya dulu terlebih dahulu kan? Karena apa? Karena dengan menstabilkan itu baru kita bisa melihat anak ini salah atau tidaknya. Makanya yang kedua dalam segitiga restitusi ini kita melakukan validasi tindakan yang salah dengan cara memanggil mereka secara individu. Setelah kita melakukan validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat tadi dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, di sini saya memberikan uraian bahwa menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita posisinya dengan menstabilkan identitas ini supaya emosi siswa itu tidak menggebu-gebu lagi. Seperti halnya saat dia mungkin melakukan kesalahan. Kemudian semua perilaku yang dilakukannya pasti memiliki alasan. Itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Kita memiliki motivasi dalam diri kita. Mungkin ini sudah bisa kita lihat dari uraian. Nah, mungkin di sini ada satu contoh bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi ini.
bisa saya tayangkan untuk dalam penyelesaian segitiga atau pemakaian atau penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi kan segitiga restitusi ini saya menstabilkan identitas, yaitu menanyakan berbuat salah itu wajar. Karena tadi si hakim itu kan dia sering begadang dan dia sering tidur. Saya menanyakan apakah itu salah. Dan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, ditanyakan tadi pasti ada alasannya kenapa hakim melakukan begadang itu. Kemudian dia jawab karena ingin mengikuti turnamen game. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas atau dari video terdahulu yang telah saya tayangkan bahwa kami telah menyepakati keyakinan kelas di kelas F3 bahwa si hakim ini dia tidak disiplin. Nah, sehingga terjadilah kesalahan yang dilakukan oleh hakim. Jadi kita sebagai guru untuk selanjutnya tidak bisa langsung menjustis anak atau mengatakan anak ini dia pemalas, dia tidak mau berubah. Pasti ada alasan tertentu yang dilakukan oleh siswa tersebut sehingga dia melakukan hal yang tidak kita inginkan. Maka kita harus mengurut atau kita harus belajar dari segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan satu permasalahan siswa yang ada di kelas kita masing-masing. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan yang bisa saya berikan, dan mungkin Bapak Ibu semuanya bisa paham dengan apa yang saya berikan. Mudah-mudahan kedepannya kita semua, baik yang sudah masuk sebagai calon guru penggerak maupun yang masih dalam tahapan, dan juga bagi semua warga sekolah bisa menerapkan apa itu paradigma baru dalam pembelajaran untuk kedepannya, sehingga kita bisa mendapatkan satu hal yang baru dan bisa kita aplikasikan dalam pendidikan dan kemajuan sekolah kita nantinya. Saya tutup penjabaran saya pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Desi Novita SPD. Semoga budaya positif yang sudah disebarkan kepada kita dapat kita terapkan di dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah penyajian materi oleh calon guru penggerak angkatan ke-9 Ibu Desi Novita SPD. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu Desi Novita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah cara kita pada hari ini untuk menutup acara ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membawa kenikmatan bagi kita semua. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa oleh Bapak Rizky Putra SPD. Kepada Bapak Rizky, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mari kita sejenak menundukkan kepala, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah atas pelaksanaannya acara kita pada sore hari ini. Berdoa menurut masing-masing, berdoa boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahyanihum minhu wal amwat. Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu
waghsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa syawbul abyadu minad danas wa badilhu daran min darihi wa ahlan khairan min zawjihi fitnatan qabri wa azaban nar Allahumma la tarinna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma la tarinna ajraha wa la taftinna ba'daha wa fil lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fil jazilil al-ayyam bima ta'maluna al-ya yaumul qiyamah yaumul ba'ats yaumul mizan yaumul kubur Allahumma la taziknakum bima ta'maluna al-khabina aikum wa alaikum ta'maluna azimun azimun ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada kesempatan kali ini kami berkumpul di majlis ilmu-Mu ya Allah. Berkahi dan ridhoilah kegiatan yang kami laksanakan pada kesempatan kali ini. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah manusia yang hilaf, manusia yang sering berbuat dosa, manusia yang sering berbuat kesalahan di muka bumi-Mu. Tiada kata yang pantas kami ucapkan kecuali memohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami melaksanakan CGG bagi calon guru penggerak SMA Negeri 2 Batu Sangkar. Mudah-mudahan amanah yang dilimpahkan kepada guru kami bisa dikembangkan dengan baik dan menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Ya Allah ya Tuhan kami juga bermohon, jadikanlah kami hamba-Mu yang penuh syukur, hamba-Mu yang selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Dan lancarkanlah segala urusan kami baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ya Allah ya Tuhan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Berikanlah kami tempat sebaik-baiknya untuk kembali, dan kumpulkanlah kami suatu hari nanti bersama orang-orang yang beriman di surga-Mu. Hanya kepadamu hamba bermohon dan hanya kepadamu kami bermohon ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kami juga bermohon hari ini guru-guru kami, tenaga pendidik kami yang ada di SMA 2 Batu Sangkar senantiasa melakukan kebaikan kepadamu. Jadikanlah setiap titik peluh guru-guru kami menjadi amal ibadah dan menjadi amal pahala untuk Engkau perhitungkan bergabung dalam jannah-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibah sa'ili da'wa fi hasanin abadan walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu semua selamat sampai di tujuan. Kita akhiri acara kita dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan. Berarti kita tulis kesepakatan. Keyakinan kelas. Kita coba untuk membuat keyakinan kelas kita. Ibu minta pendapat dari Ananda semuanya. Kita tulis, kita sepakati. Kemudian kita coba untuk menerapkannya masa yang akan datang agar tercipta TBM kita yang baik dan juga terciptanya hubungan yang baik antara Ananda F3 dengan F3. Nah, ada yang bisa mengeluarkan pendapat? Silakan. Akan menjawab ini jangan tegas. Atau ditulis di depan. Nah, seperti itu ya.
Bagus-bagus semuanya, ide dari Ananda, ibu semuanya. Ada lagi? Ada. Nah, Pikar. Ya, Pikar dulu. Satu-satunya laki-laki yang mau mengekspresikan pendapatnya ke depan. Laki-laki yang lain mana? Ada? Boleh kita tambah dulu, nanti kita sepakati kalau 5. Ada lagi pendapat atau ide dari anak ibu yang lain? Tanggung jawab. Ah, silakan. Rizky ada? Ibra? Ada? Razlan? Ada? Kenapa tidak ada? Ngikut? Ada? Ada? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Hafiza. Maaf Bu, apa benar Ibu memanggil Nafiza tadi? Oh iya, Hafiza. Silakan ambil kursinya, duduk di depan Ibu, Hafiza. Sudah tahu kenapa Ibu memanggil Hafiza ke sini? Sudah Bu. Ibu dengar Nafiza kemarin, pada saat kita kemarin marah-marah di dalam kelas. Kenapa Nafiza marah-marah di dalam kelas? Pasti Nafiza ada alasannya kan? Iya Bu, karena kemarin waktu PH Audi selalu saja mencontek jawaban PH Nafiza Bu. Dia tidak mau berusaha sendiri. Kenapa si Audi selalu seperti itu? Apakah selama ini Nafiza tidak melarang Audi atau memberi semangat kepada Audi agar dia juga rajin seperti Nafiza? Sudah Bu, yang ada Audi malah mementak balik Nafiza Bu. Dia bilang kalau tugas itu satu untuk bersama Bu, begitu katanya. Jadi ibu juga tidak menyalahkan Nafiza karena apa? Kemarin ibu dengar Nafiza juga membentak Audi dan juga memukul-mukul meja pada saat Nafiza marah sama Audi karena Audi mencontek tugas, mencontek PH. Benar begitu Nafiza? Benar Bu, kemarin waktu Audi mencontek PH Nafiza tanpa sadar Nafiza marah-marah dan membentaknya Bu. Nah, dari hal itu Nafiza tahu apa yang telah Nafiza langgar dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati terlebih dahulu sebelum ini. Tahu Bu, setelah Nafiza menggebrak mejanya tanpa sadar Nafiza sudah melanggar salah satu aturan kelas, yaitunya menghormati dan menghargai sesama teman Bu. Di sini kan Nafiza sudah paham tentang itu. Nafiza tidak marah kalau ibu berbicara seperti itu kepada Nafiza agar tercipta keyakinan kelas yang telah kita buat terlebih dahulu pada awal kita PBM supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Pada Nafiza marah kemarin sama Audi, ibu tidak menyalahkan Nafiza. Mungkin Nafiza terbawa emosi atau apa, tapi untuk kedepannya Nafiza berusaha untuk mengontrol diri ya. Kemudian Nafiza juga ingat dengan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Bisa Nafiza untuk memikirkan atau bisa Nafiza untuk melaksanakannya di masa yang akan datang lagi. Berarti Nafiza sudah paham dengan apa yang telah disampaikan, maksud dari keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin. Berarti sekarang Nafiza sudah boleh untuk kembali ke kelas dan Nafiza selalu rajin dan bersemangat untuk ke depannya. Ibu, ya Nafiza? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafitza Sadrina dari kelas 12 IPS 1. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru, sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan saya. Sekarang, setelah berdiskusi dengan ibu guru, saya sudah bisa mengontrol emosi lagi ke depannya, agar tidak melanggar aturan kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sareza Hakimi dari lokal F3. Di sini saya sangat senang sekali karena bisa berdiskusi dengan ibu guru, sehingga saya bisa lebih disiplin dan bisa lebih baik untuk mengatur waktu ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslan, kenapa kamu tidur dalam kelas? Kamu tahu kan Aslan, konsekuensi kita atau keyakinan kelas yang telah kita buat dengan ibu, kalau tidak membuat tugas berarti nilaimu tidak tuntas. Bisa kamu itu menerimanya? Tidak tuntas dan tidak akan naik kelas nanti. Berarti konsekuensi yang telah dibuat itu dengan sepenuh hati bisa kamu terapkan dalam diri kamu. Silakan kamu untuk merubahnya dan membuat tugasmu kembali. Nah, bangun Pak. Bangun. Kamu tahu apa kesalahan yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kemudian apa lagi? Berarti kamu termasuk siswa yang lalai. Berarti itu kesalahan yang kamu lakukan kan? Berarti dari keyakinan kelas yang kita buat, berarti kamu telah melanggar 2 poin. Nah, ada berapa poin kemarin itu keyakinan kelas kita? 6 poin. Berarti kamu sudah tahu kan isi semuanya? Berarti kamu sudah langgar 2 kan? Kita belajarnya jam terakhir memang jam rawan, tapi kamu telah melanggar. Berarti kamu harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang kamu lakukan. Bisa? Azlan, apa kamu tidak kasihan sama ibu Azlan? Kita ini kan jam terakhir, ini jam rawan, kita belajar sejarah. Kan belajar sejarah itu penting sekali Azlan. Kamu masih tidur-tidur. Nanti jelek nilai kamu, ibu yang kena marah. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ya Bu, maaf ya Bu. Saya nggak akan lagi tidur lagi. Berjanji? Janji Bu. Ya, kerjakan lagi tugas ibu ya nak. Ya. Azlan, anak ibu tersayang, kenapa kamu tidur-tidur terus dalam kelas? Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering tidur dalam kelas. Apa kamu punya masalah? Kenapa kamu sering tidur? Tadi saya begadang. Jadi kamu sering begadang? Kenapa? Main handphone sampai malam Bu. Bisa nggak nanti kamu mengubah cara kamu itu? Kalau begini, rugi nggak kamu Azlan? Kasihan kan orang tuanya? Orang tuanya udah menyayangimu dengan tulus, memberi uang jajan. Tapi nanti tahu-tahu anaknya ibu dalam kelas. Bisa kan Azlan, anak ibu tersayang, mengubahnya? Nah, untuk teman-temannya semua, jadikan Azlan ini pelajaran buat kita ya nak. Iya Bu. Jangan tidur di dalam kelas. Kenapa? Tidur dalam kelas satu hal yang tidak baik. Ya Azlan.